Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Aida Syahidah from Faculty of Psychology and majoring in Psychology. Pada kesempatan kali ini, izinkan aku untuk menjelaskan tentang Japanisation yang telah kita pelajari waktu itu. Aku ingin mengulang, mereview agar semakin melekat ya. Jadi apa aja sih yang mau aku bahas di Japanisation ini? Jadi ada banyak nih. Yang pertama tentang historinya, ya kan? History. Habis itu aku mau menjelaskan tentang kepenulisan Jepang. Terus ada introduction-nya juga dan beberapa vocab. Oke. Sebentar. Nah, yang pertama aku mau ngejelasin dulu nih tentang sejarahnya. Nah, jadi di masa-masa awal Jepang itu, di masa awal Jepang itu terbentuk gitu kan, itu dipimpin oleh seorang kaisar. Keren gak? Seorang kaisar yang bernama Kaisar Meiji. Dan jadi dua, Kaisar Meiji dan Shogun Tokugawa. Nah, mereka ini adalah pemegang kekuasaan militer dan pemerintahan tertinggi. Itu keren kan? Nah, dan di kekaisaran Jepang ini, seseorang di Jepang, seseorang yang menjadi kaisar itu dianggap sebagai seorang tuhan gitu. Namun tapi berbeda nih pendapatnya dengan yang di Amerika. Kalau di Amerika itu mereka punya pandangan bahwa kepemimpinan tertinggi itu harus dipegang sama Tuhan, kayak gitu kan. Jadi maksudnya ya kayak Tuhan beneran, tapi jadinya maka dari itulah yang berhak menjadi Tuhan, yang berkuasa di situ. Yang memegang kekuasaan di situ adalah Kaisar Meiji dan bukan Shogun Tokugawa. Nah, terus pada akhirnya Amerika membantu Kaisar untuk membunuh Shogun demi untuk naik tahta gitu kan. Nah, jadi Amerika itu pengennya biar Kaisar ini bisa jadi Kaisar ini bisa naik tahta gitu. Akhirnya Amerika ini membantu untuk membunuh Shogun gitu kan. Nah, jadi di sini ada potensi Jepang. Selanjutnya aku pengen ngejelasin tentang potensi Jepang tuh. Jadi apa aja sih? Yang pertama itu adalah teknologi. Nah, kalian tahu kan kalau Jepang itu adalah negara teknologi, salah satu negara yang berteknologi lah kayak gitu kan. Yang kedua adalah depopulasi. Dan yang ketiga adalah high pop culture, yaitu J-pop, anime dan lain-lain gitu. Nah, udah nih kita udah ngebahas sejarah sama potensi. Nah, sekarang aku pengen ngejelasin tentang penulisan di Jepang. Sebenarnya aku belum terlalu banyak belajar ya, cuman yang aku tahu kalau dari Jepang, mungkin aku belum terlalu mendalaminya, cuman kalau kepenulisan Jepang itu dibagi jadi ada lima. Jadi yang pertama itu kanji, furugana, terus ada hiragana, katakana, dan romaji. Nah, udah nih. Selanjutnya aku pengen ngejelasin tentang self introduction di Jepang atau yang bisa disebut dengan aisatsu ya. Oke, jadi yang pertama itu gini, Hajime mashite itu artinya adalah how do you do, atau bisa juga nice to meet you gitu. Terus selanjutnya ada watashi wa nama aku. Misalnya watashi wa Aida Syahidah, nama aku Aida Syahidah. Tomou shimasu itu bisa kayak to mau shimasu, kamu bisa manggil aku Aida gitu. Jadi watashi wa
Aida Syahidah, tomo shimasu Aida gitu. Terus selanjutnya ada beda ya. Iya sama. Terus habis itu bisa juga Toyon de kudasai Aida Syahidah. You can call me Aida gitu. Terus ada selanjutnya lagi, ada Karakimashita Ciputat. Aku dari Ciputat gitu. Terus Imawa uin daigaku no ichinensei desu. Now I'm first year student of UIN. Nah, itu aja nih yang bisa aku jelasin. Selanjutnya ada huruf-huruf angka-angka di Jepang. Aku mau ngejelasin 1 sampai 10 aja ya. Jadi yang pertama ichi, 1 ichi, 2 ni, 3 san, 4 yon atau bisa juga shi, 5 go, 6 roku, 7 nana atau shichi, yang ke-8 hachi, yang ke-9 kyu, yang ke-10 ju. Apa aja tadi? Coba kita ulang ya. Ichi, ni, san, yon atau shi, go, roku, nana atau shichi, hachi, kyu, ju. Yeay. Nah, selanjutnya ada nih partikel-partikel. Nah, jadi di sini ada, kalau di Jepang itu ada nih yang kayak salah satu kayak huruf kayak tambahan gitu ya. Jadi kayak yang pertama tuh ada wa. Wa itu didempet dengan subjek. Jadi kalau ada subjek itu bisa ditambah dengan wa gitu ya. Terus yang kedua ada d. D itu dempet sama alat, sama kata alat gitu. Dia bisa juga berarti dengan gitu ya mungkin. Terus ni itu dekat sama lokasi. Dekat. Ni itu bisa juga berarti di gitu. Terus selanjutnya ada wo. Wo itu dempet dengan objek di kalimat kata kerja. Terus selanjutnya ada he, dempet sama lokasi juga, tapi dia artinya ke. Cuman kalau beda sama yang tadi yang ni, kalau ni itu artinya di, tapi kalau he itu artinya ke. Terus ada juga to. To itu deket sama orang, jadi orang gitu kan, dia bisa berarti dengan juga. Terus ada no itu tuh dia tuh bisa diartikan kayak sebuah kepemilikan gitu ya. Terus yang terakhir ada kara. Kara itu dia dempet dengan tempat atau dia bisa diartikan juga dari gitu ya, dari. Terus aku pengen ngasih tau nih ada satu lagi ya, itu tentang kata ganti atau subjek ya kan. Jadi yang pertama itu adalah buku. Boku ya. Boku itu artinya aku. Terus yang kedua ada watashi. Watashi itu adalah Aida kan. Watashi artinya saya gitu. Terus yang ketiga anata artinya Anda. Anata, Anda. Kalau kare artinya adalah he atau dia laki-laki gitu ya. Terus yang selanjutnya ada kunojo. Kunojo itu artinya she atau bisa juga dia perempuan gitu. Terus yang terakhir tuh ada nama plesan. Jadi bisa kayak Aida-san gitu ya mungkin. Nah, tadi apa ulang? Tadi apa ada? Boku apa artinya? Aku. Watashi adalah saya. Terus ada anata artinya Anda. Terus yang keempat kare artinya adalah
he atau dia laki-laki. Yang kelima ada kunojo atau artinya dia perempuan, dan yang terakhir adalah nama plusan, itu bisa juga kayak contohnya Aida-san gitu ya. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan. Arigato gozaimashita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.